Dan ada kota kosong di sini dan kita akan coba memindahkan ikan terkadang tersebut yang udah keluar. Nah, udah. Ini udah umur 2 hari ya. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dan Gunting Official. Untuk malam ini kita ada apa sih namanya? Kita diberi mandat nih, kita diberi kepercayaan juga, jelas. Oke, kita malam ini ada kegiatan. Tadi kebetulan kita cross check inkubator. Beberapa telur yang dari kemarin itu sudah menetas. Ini kloter yang kedua. Alhamdulillah sudah menetas semua. Ada beberapa yang belum merobek. Sudah merobek semua. Nanti kita akan cek lagi di dalam apakah mereka ada yang terkurung, ada yang tidak. Dan untuk beberapa teman-temannya udah ada yang keluar. Kita akan potong-potong ular-ular yang ini, potong-potong ular ya, potong-potong bantu itu ular-ular yang belum keluar. Kita siapin nasi dulu, pasti kita pakai sarung tangan dulu buat digigit. Kata bapak saya harus finish, mereka itu baik. Oke, kita boleh barbar tapi kesehatan kita juga harus jaga ya. Dan ada kota kosong di sini dan kita akan coba memindahkan ikan terkadang tersebut yang udah keluar. Nah, udah. Ini udah umur 2 hari ya. Calon-calon monster nih. Ini belum ada. Nah, ini belum ada nih. Kita bantu. Ini. Awalnya tenang. Kita nggak harus memaksa mereka buat keluar, karena mereka sendiri akan keluar, kita sendiri.
biasanya bibi yang kasih tidur nih darah. Masuk kepala. Hai boy. Ini udah keluar nih. Oh, ini nampaknya ada semua nih. Bang, keluar ya bang. Emang ada keluarnya bang. Udah keluar. Oh, sudah dendam. Tahu. Dari tadi saya tidak tahu. Yang mana? Oh, ini. Apa buat? Jadi baby kita biarin di dalam agar mereka memasukkan tali pusar atau bagian di tali pusar itu biar mengering dan biar putus sendiri. Jadi kita harus cross check juga selama seminggu agar tidak terkontaminat atau terinfeksi. Nih, tambah aja nih.
dia di dalamnya. Dua tiga empat lima enam tujuh delapan 21 ular, 21 telur yang keluar dari induk sanca batik, dan alhamdulillah 100%-nya berhasil. Jadi tidak ada namanya cerita buat gagal dalam artinya mengungkup. Kalau teman-teman belum memahami dengan suhu inkubator tersebut atau bagaimana sehat tidak sehatnya telur, itu sebenarnya berawal dari kesehatan dari indukan sanca batik yang kalian pelihara. Mengapa seperti itu? Ada beberapa kasus teman-teman yang biasa memelihara sanca batik yang hanya selama hidupnya itu dikasih unggas dan unggas. Itu beberapa telur atau cangkang dari retik ini tidak akan sekuat ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi sanca batik di alam itu terkenal dengan bangsa yang berbagai macam, dalam artinya bervariasi makanannya, mulai dari mamalia, dari unggas, dan hewan-hewan lainnya, sampai ke biawak pun dia makan. Nah, ini sebenarnya akan mempengaruhi dengan hasil telur yang akan dikeluarkannya untuk si induk, seperti kesehatan si bayi, dan kuat atau tidak kuatnya cangkang terhadap jamur yang terkena di permukaan kulit telur. Jadi kenapa sanca batik di alam itu kebanyakan 75%-nya menetas, dan kenapa di beberapa peternak ada beberapa yang gagal, ada tidak. Nah, kenapa saya juga ingin mencoba menghilangkan hewan peliharaan, ular peliharaan dikawinkan dengan ular yang dapat di alam, atau alias welcome atau dapat di alam, tangkapan alam ya. Nah, karena di tangkapan alam, para betina yang ada di alam itu sangat sangat sehat lah kalau bahasa kita ya. Mereka mempunyai badan yang bagus, gizi yang cukup, jadi akan lebih nantinya kita akan mendapatkan baby yang akan lebih sehat. Bagaimana kita lihat sehat tidak sehatnya? Nih, teman-teman bisa bandingkan bagian kepala sanca batik ini dengan
kepala sanca batik yang biasa ditangkarkan oleh teman-teman sendiri. Beberapa teman-teman yang peternak sanca batik, dari kepala besar atau tidak besarnya kepala itu mempengaruhi faktor makan mereka pertama kalinya. Kepala sanca batik yang berukuran kecil akan sedikit susah atau sukar untuk memangsa makanannya pertama kalinya. Mereka tidak akan kenal, mereka sedikit lambat untuk merespon. Sedangkan kepala-kepala sanca batik yang besar-besar di hasil dari telur itu akan gampang untuk memangsa makanannya pertama kali. Oke. Boleh juga kuningnya. Terang kuning Pak.
Oh, no, no. Oke, last terakhir telur udah kita cek semua. Alhamdulillah itu teman-teman bisa cek juga karena kita di sini tidak ada yang ini yang mati pura-pura hidup, yang hidup pura-pura mati. Apa tadi distribusi? Kilo semua, alhamdulillah. Ini memang bentuknya normal, tapi saya yakin ini karena indukannya cukup bagus ya. Warnanya terang-terang, teman-teman bisa lihat update gimana. Mudah-mudahan aman, terkendali semua. Oke. Dulu ini baik. Ya. Oke, kita akan tunggu beberapa hari buat si beberapa bayi-bayi yang masih tidur di dalam buat masukin teleposer ya dalam. Jadi nanti dia akan seperti kakak-kakaknya yang dua ini nih. Ini kakak-kakak kenapa? Mereka yang paling besar, mereka yang duluan keluar. Dan untuk bagian posernya sudah masuk sendiri. Jadi adik-adiknya yang lain itu belum masuk. Jadi kita akan tunggu beberapa hari. Beda-beda ya. Kepalanya kuning, kepalanya silver, motifnya bagus. Ini juga stripnya ada. Ini pekat nih. Ini tali pusarnya, teman. Yang tali pusar yang saya bilang tadi ya ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini ditunjuk nih, yang luka itu. Bisa lihat Karinda. Ini pusarnya nih. Nih. Ini yang harus mereka itu menunggu agar masuk ke dalam. Nih. Hai. Oke, kasih tahu adik-adikmu orang mereka sudah bisa keluar, sudah bisa hidup. Oke, bisa.
lucu sih kalau Nanca Badik itu baru lahir paling lucu. Ini salah satu kenapa gue jadi jatuh cinta sama si Sanca Badik. Oke, buat teman-teman yang mau thank you udah nyeksin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan agar bisa saya dan teman-teman lebih kreatif lagi, lebih berbagi tentang info-info reptil dan hewan-hewan lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan bikin official.